Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, Ikhwan wal Akhwat, kita mengundang kembali ya. Lagi-lagi kita panggil Pak Adi, yang kalau Ikhwan wal Akhwat masih ingat, kemarin kita bahas tentang kisah perjalanan beliau, yang beliau itu termasuk orang-orang yang disegani karena punya kekuatan super. Wah, itu. Kemarin obrolan kita masih terbatas karena masalah waktu memang. Nah, hari ini kita lanjut obrolan kita dengan Pak Adi tentang kekuatan super itu. Sampai di mana sih peran kekuatan super itu dan perjalanan beliau dari yang tadinya belajar hal-hal seperti itu menjadi belajar Islam lebih dalam via Al-Quran. Langsung saja kita ke Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jumpa lagi Pak Adi ya. Iya. Jumpa lagi, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Mukhtalifun Alwan, Pak Adi. Jadi kemarin langsung aja Pak Adi ya, kita ngobrol tentang perjalanan Pak Adi, ya kan, yang kalau nggak salah punya kekuatan super waktu itu Pak Adi ya, iya kan, yang salah satunya bisa mentransfer, wah itu ya, mentransfer kekuatan, atau ya membuat orang lain itu punya kekuatan lebih gitu Pak Adi, kurang lebih gitu ya. Iya, iya. Satu peristiwanya itu ketika main bola, Pak Adi transfer kekuatan, dia bisa lari kenceng atau tahan capek gitu ya, staminanya jadi luar biasa. Nah gitu Pak Adi ya. Sampai di situ Pak Adi, ada nggak Pak Adi kelanjutan belajarnya gitu? Ada, yaitu dengan kekuatan pukulan jarak jauh. Tuh ada lagi? Ada, pukulan jarak jauh itu bisa menyamai kekuatan petir. Wow. Pukulan jarak jauh menyamai petir. Maksudnya gimana itu Pak Adi? Itu kalau hujan itu kan ada petir. Ya. Kalau umpama kita apain bisa dari situ waktu hujan atau hujan gerimis, hujan lah gitu. Bisa kita lampiaskan itu melalui itu ilmu pukulan petir itu. Yang terjadi waktu itu ada lebih kurang ada 3 pohon kelapa yang sama pohon rambe itu luar biasa betul pukulannya itu, macam petir betul itu. Jadi kita mukul pohon gitu maksudnya? Enggak, dari rumah aja gitu, sampai gitu itu. Kita mukul apa jadinya? Nah, itulah ada pukulan jarak jauh gitu. Enggak, kita betul-betul mukul gini? Ya enggak, melalui, kalau umpama dulu kan dibilang kebatinan. Nah, batin kita, kerja kita gitu. Oh, jadi bukan fisik kita yang mukul gini? Enggak, jarak jauh. Jadi kitanya ngapain Pak Adi? Kita tetap duduk bersilah aja gitu. Duduk bersilah. Kayak orang yoga gitu lah ya. Yoga itulah kan. Itulah. Terus tiba-tiba petirnya keluar gitu? Itu bisa dari telapak tangan kita gitu. Wah gitu. Terus keluar petirnya gitu, nyamber-nyamber pohon? Ya enggak nyamber-nyamber pohon, cuma itu mana yang kita tuju itu bisa jadi ledakan gitu. Kalau orang kita tuju? Kalau orang ya bisa mati lah itu. Sama orang itu pohon kelapa, pohon rambe itu besok layu, kosong itu gitu. Itu karena memang petirnya mau turun di situ apa karena kekuatan kita tuh Pak Adi? Ya kita nyoba kekuatan kita gitu. Nyoba gitu. Bisa gitu ya? Bisa. Kayak yang di film-film kolosal itu Pak Adi ya? Iya, hampir kayak gitu. Angling Dharma gitu Pak Adi? Iya. Memang ada itu Pak Adi? Ada. Banyak dulu yang belajar gitu-gitu Pak Adi? Yang belajar gitu jarang itu memang. Jarang? Itu memang melalui, orang Jawa bilang melalui tirakat. Kalau sekarang bilang puasa lah gitu itu. Oh, dengan puasa bisa gitu Pak? Harus kita puasa dulu gitu. Berapa hari ya gitu. Untuk mendapatkan ilmu tadi? Mendapatkan ilmu lah. Itulah ilmu. Pak Adi berapa tahun belajar itu? Itu saya belajar kalau umpama dari kelas 6 SD udah belajar gitu. Sampai udah berumah tangga juga gitu. Oke. Terus kemampuan paling sakti yang pernah Pak Adi punya itu apa Pak Adi? Yang paling sakti? Ya. Yang paling sakti ya pukulan petir itu bisa apakan menjadikan apapun pinang itu, buah pinang itu bisa jadi macan gitu. Wah, bisa gitu. Pohon pinang jadi macan?
itu bijinya itu. Heeh. Nah, diapain kan? Kita taruhkan di rumah. Umpama ada itulah ternak lah gitu. Heeh. Kan dulu apa tren kali maling-maling itu, Oh, lembu maling maling ternak. itu. Jadi pohon pinang itu tadi apa gunanya, Pak Di? Itu dimantrai, Baca-baca, ditanam deket kandang lembu umpama gitu. Mantranya Tahu dari kandang? Quran, Pak Di? Hah? Mantranya dari Quran? Itu dari bahasa Jawa itu, bukan dari Quran enggak. Oh. Gitu. Ada mantra khusus lah ya. Mantra khusus gitu. Itu ya dibilang ada puasanya juga gitu. Itu jadinya itu sekitar 40 hari baru muncul dia gitu. Jadi harimau gitu. Jadi harimau. Kok nggak Untuk masuk menjaga akal? lembu gitu. Betul-betul harimau. Iya betul harimau. Kejadian itu pernah dialami orang. Loh, kok ketemu ada harimau lewat gitu. Oh, nanti apa aja ilusi mata aja, Pak Adi. Iya, kalau umpama apa ilusi mata, di situ kan ada kandang lembu gitu. Udah gitu ada juga itu memang ada lembunya mau dicuri. Keluarlah si harimau tadi. Rupanya muncul itu gitu. 2 ekor harimau berjalan, harimau putih gitu. Jadi yang mencuri itu lari sampai kepleset-pleset di kandang lembu itu. Gitu. Yang kita tangkap itu ilusinya Pak Adi. Bukan betul-betul, karena secara logika nggak mungkin buah pinang jadi harimau. Iya. Iya kan? Berarti kan melalui buah pinang tadi menciptakan ilusi bagi siapa yang berniat jahat. Iya. Maka berbentuk oleh harimau segala macam. Harimau gitu. Gitu. Itulah Pak Adi ya kan. Jadi itu kesaktian paling sakti itu Pak Adi. Mukul petir apa sih, pukulan petir tadi? Pukul petir itu menganu. Ada juga yang untuk pengobatan gini. Pernah diajak itu kawan. Oh, Pak Adi pernah belajar pengobatan? Ada juga. Pernah sekolah kedokteran berarti Pak Adi? Enggak, ya melalui itu juga. Medianya dari apa? Dari air putih gitu aja gitu. Maksudnya Pak Adi? Air putih. Air putih itu ya aqua entah apa gitu. Itulah kita pegang gitu kan. Itu bisa kita sarana dari medianya dari air putih gitu. Pengganti obat tadi? Pengganti obat itu. Air putih jadinya? Jadi pernah kejadian itu di rumah sakit. Itu orang pingsan, ibu-ibu lebih kurang 2 minggu. Pingsan 2 minggu. Diperiksa dokter, 9 dokter, katanya penyakitnya nggak ada itu, kata itu. Sampai bingung dokter itu. Ibu itu pingsan nggak sampai 5 menit, pingsan lagi. Sampai 5 menit, pingsan lagi gitu. Rupanya itulah kemananya datang, itu minta tolong lah. Bang Adi ke rumah sakit. Itu bibiku sakit, kata itu. Kok pingsan-pingsan aja, kata dokter nggak ada penyakitnya gitu. Jadilah ke sana. Setelah sholat asar ke sana lah gitu. Udah gitu sampai sana ya sekitar pukul 5 atau pukul setengah 6 lah sampai sana. Itu di ruangan itu memang ibu itu sendirian gitu, sendirian sama suaminya lah gitu. Jadi gue bilang tolong belikan itu aja, aqua yang kecil itu aja, yang 60 mililiter itu. Nah itu aja, mari gue bilang gitu. Itulah saya duduk kursi di sini macam itu, udah saya apai. Nanti kalau ibu ini apa bangun dari pingsannya gitu, nanti langsung terus dikasih minum gitu. Minumkan air yang Pak Adi apa ini tuh? Ya dimantrain apa itu, dimantrain apa itu. Dibacain lah ya. Dibaca gitu. Baca apa itu Pak? Ada mantra khususnya gitu? Iya, mantra khususnya gitu. Ayat-ayat pendek? Enggak. Bahasa Jawa gitu. Cuma gitu aja. Kalau dibilang jampi-jampi Pak Adi? Itu sama juga. Jampi-jampi itu mantra sama. Oh gitu. Yang jelas bukan ayat-ayat? Bukan ayat-ayat itu. Jadi mantra-mantranya kemana itu arahnya Pak Adi? Mantra-mantranya itu dalam bahasa Jawa minta juga sama Allah gitu. Nah, gitu. Mintanya gitu. Jadi setelah dia bangun diminumkan air yang saya pai gitu kan. Iya. Langsung nggak jadi pingsan lagi gitu. Terus sembuh? Ya dibilangnya sembuh. Udah gitu dia minta makan terusan. Minta makan 2 minggu nggak apa. Makan. Makannya itu pakai itulah. Pakai Bubur. sedotan itu. Oh iya. Sedotan itu. Udah gitu dia itu udah aku mau ke kamar mandi katanya itu. Kamar mandi
Itu udah gitu udah apa kan pagi udah minta pulang. Heeh. Dokternya datang, udah kalau mau pulang-pulang. Tahap apa penyakitnya katanya itu. Oh. Yang nangani 9 dokter itu. Jadi secara medis nggak terdeteksi Nggak terdeteksi penyakitnya. ya. Oh, mungkin Nah, pikiran itu Pak Adi. udah Iya gitu kan? itulah di apa kan. Udah itu minta pulang. Ya itu sampai Hmm. permisi juga suaminya sama saya gitu. Hmm. Sampai sekarang ibu itu sampai sekarang ini pun nggak pernah jumpa gitu. Nggak pernah jumpa lagi? Nggak pernah jumpa lagi gitu. Oh. Berarti jumpa-jumpa di rumah sakit waktu itu ya? Di rumah sakit. Terus makanya pun nggak jumpa, nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, ibu itu nggak tahu. Kasihkan aja ya? Nah, kasih itu aja. Oke. Jadi Pak Adi juga bisa ngobatin orang Nah, dari belajar. belajar. Gitu Pak Adi ya? Iya. Sebetulnya apa sih yang dipelajari Pak Adi? Yang dipelajari itu dibilangnya macam mana? Kalau orang Jawa bilang mohon sama Gusti Allah katanya gitu. Itu aja betulnya. Iya maksudnya kalau kita belajar itu kan ada bahan pembelajarannya. Contoh kalau anak sekolah itu kan belajar berdasarkan kurikulum. Kan gitu, orang Islam belajar agama ya dari Quran. Kan gitu. Waktu itu yang Pak Adi pelajari itu berbau Islam gitu kah? Ya ada juga berbau Islam juga gitu. Atau belajarnya memang ini bukan Islam ini, atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya dibilang kalau umpama itu, kalau umpama aliran, kalau apa itu termasuk Buddha itu. Tapi kok mintanya ke Allah? Iya, mintanya ke Allah. Buddha itu betulnya, Buddha. Oh, yang dipelajari ke arah Buddha, tapi mintanya sama Allah? Iya. Loh, kok lucu? Kan lucu kan gitu. Nggak nemu dia jadinya. Jadi macam nggak nemu gitu. Lantaran kenapa? Itulah melalui kita puasa berapa hari gitu. Mintanya ke Allah juga tadi kan? Minta Allah gitu. Terus kenapa sih Pak Adi mau belajar itu waktu itu? Waktu belajar dari awal ya, dari SD. Apa sih motivasinya belajar itu? Dulu kan dibilang kenapa sih kok orang bisa saya nggak bisa gitu. Oh, karena ngeliat orang. Nah, orang itu kok bisa gini, kok masa kita sama manusia kok nggak bisa? Kita itu harus bisa gitu. Termotivasi dari orang lain. Orang lain gitu. Terus ketika belajar apa yang Pak Adi rasakan? Yang saya rasakan dibilang ya biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa aja apa itu. Maksudnya kalau hubungan vertikalnya ke Allah lah, itu gimana rasanya Pak Adi? Makin dekat kah, terasa makin jauh kah, atau biasa aja? Kalau umpama ke Allah itu dibilangkan dekat karena ada zikirnya itu. Pakai zikir juga gitu. Apa zikirnya Pak Adi? Zikirnya dibilang apa itu? La ilaha illallah gitu? Enggak. Oh, bukan. Ditarik melalui pernapasan dia itu. Pernapasan. Terus Allahnya itu di luar. Pakai Allahnya di luar, punya di dalam gitu. Jadi kebalik itu kalau umpama dalam Islam kebalik gitu. Jadi Allahnya ke depan. Tapi itu untuk apa aja, kekuatan apa bisa gitu. Nah, itu. Nah, itu. Kan lucu kan gitu kan. Kebalik jadinya itu. Justru lucunya kenapa kenapa waktu itu ada yang mau belajar gitu. Karena diiming-imingi punya kekuatan itu Pak Adi. Iya. Makanya orang banyak yang mau belajar. Atau banyak atau nggak yang mau belajar waktu itu? Enggak juga. Karena nggak sanggup syaratnya atau pertama nggak sanggup apanya syaratnya. Karena puasa itu kan udah kadang-kadang sampai 3 hari 3 malam nggak tidur macam mana? Nggak tidur, nggak boleh tidur. Itu syaratnya? Iya, nggak bisa tidur. Saya ngelakuin pernah sampai 7 hari 7 malam nggak tidur juga gitu. Nggak sakit itu Pak Adi? Enggak. Dulu kan masih muda kan nggak ada terasa sakit, nggak rasa itu nggak ada gitu. Oke Pak Adi. Kalau sampai sekarang masih belajar Pak Adi tentang ilmu yang gitu-gitu? Kalau sekarang ya udah nggak lagi lah itu. Udah nggak lagi? Berarti udah ditinggalkan betul Pak Adi? Saya tinggalkan. Kenapa Pak Adi? Kenapa Pak Adi tinggalkan? Konsekuensinya pasti Pak Adi jadi nggak sakti lagi. Nah gitu kan? Bukan kita, namanya kita bukan soal sakti enggaknya itu tergantung sama Allah gitu. Karena tapi belajar itu jadi sakti Pak Adi. Betul. Ketika jadi ninggalkan itu kan jadi nggak sakti lagi kan gitu kan? Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak juga. Justru kita itu
kita belajar Quran itu Heeh. di situ nggak tahu lebih lengkap lagi gitu. Berarti sekarang Pak Adi belajar Quran. Nah, Itulah cara Pak Adi untuk belajar agama lebih dalam gitu. iya, mempelajari lebih Ah, dalam ah. gitu. Jadi kita itulah saya beranjak dari ayat Al-Taubah 128 gitu. At-Taubah ayat 128. Nanti kita Ah, tulis ayatnya di sini Pak Adi. hmm. Itu yang buat Pak Adi tergerak untuk lebih belajar Quran atau Iya, kalau dari ayatnya kayaknya dari surahnya surah Tobat. surah Taubat. Bisa Taubat dikatakan atau itu momen Pak Adi tobat. iya, Tobat dari belajar hal-hal yang kayak gitu dulu. udah nggak itu lagi gitu. Dari situ stop untuk nggak belajar itu lagi. Iya. Oh. Jadi dari sholat at-taubah itulah saya terus nggak mempelajari itu lagi gitu. Tinggalkan lah ya Saya belajar tinggalkan gitu. ilmu-ilmu itu. Ilmu apa sih namanya Pak Adi? Itu dibilangnya ilmu Namanya apa? gitu kan? Hah? Pasti ada namanya kan? Ya namanya banyak termasuk kalau umpama Yang Pak Adi pelajari lah waktu itu. Apa nama ilmunya gitu? yang macam petir itu namanya termasuk ajian Guntur Sayuto. Oh, ajian namanya. Namanya ajian Guntur Sayuto Kalau itu. mungkin sekarang jurus lah ya. Hah? Jurus bisa sama dibilang jurus gitu sama Pak Adi. Enggak, Oh beda. beda. Oh, ajian. Jurus sama ajian lah ada lain. Oh, gitu. Kalau ajian itu hanyalah kekuatan gitu. Kalau jurus? Jurus macam kita main silat. Oh, iya iya. Jadi iya. kalau ajian kita lebih main silat Hah? ada itunya, ada ajiannya, Ya. lebih gesit lagi gitu. Berarti ajian itu dalamnya. Nah, dalamnya Oh, kalau berantem fisik namanya jurus. jurus. Oh, gitu. Belajarnya gimana sih Pak Adi? Maksudnya kalau sekolah kan jelas belajarnya di dalam kelas yang dibahas ini kurikulumnya ini. Nah, kalau itu belajarnya gimana sih? Apakah ada materinya? Apakah kayak belajar silat itu harus gini gerakannya? Atau gimana sih belajarnya? Belajarnya itu ya dibilang itu kadang-kadang kita itu di dalam rumah aja nggak kemana-mana gitu. Belajarnya Ngapain tuh, Pak itu Adi? ya sering kita berzikir sama Allah juga gitu. Cuma zikirnya tuh terbalik gitu. Terbalik apanya? Kita dibalik gitu. Enggak Malah di bawah. zikirnya. Seharusnya Allahnya tuh di dalam, Di dalam maksudnya di dalam apa sih? di dalam kolbu kita gitu. Hah? Kalau itu Ini kan di keluar dia gitu. keluar maksudnya gimana Pak Adi? Keluar Allahnya keluar gitu. Maksudnya kalau umpama untuk kekuatan itu udah memang luar biasa gitu. Iya, Tapi betulnya kalau secara zikir di dalam ke Allahnya itu betulnya lebih kuat lagi daripada yang itu gitu. Oh, harus Allahnya di dalam. Lafaz itu zikirnya kayak apa sih Pak Adi? lapas Boleh zikirnya. tahu lah ya kan. Gimana lafaz zikirnya Pak Adi? Lapas zikirnya itulah Allah di luar, di dalam hu gitu. Jadi Allahu itu. Rata-rata kalau umpama orang yang pernah belajar macam setara sama saya, rata-rata macam gitu. Jadi dilafazkan Allah, terus hu-nya tuh Hu-nya di dalam dulu. Oh gitu. Nah, Berapa kali tuh Pak Adi? Hah? Berapa kali? Mana tahu bisa sakti kan? Sampai apalah itu sampai ya berulang-ulang gitu. Sampai bosan kita. Sampai bosan gitu. Kalau gitu aja bisa jadi sakti. Hah? Bisa jadi sakti. Kalau umpama kita itu kan ke Allah, cuma kan nggak melalui kitab itu. Jadi itu betulnya kerjanya si Korin itu. Korin tuh apa meneh, Korin itu yang di dalam diri kita sendiri. Itulah kalau umpama orang Jawa bilang sedulur papat kelima pancer itu gitu. Waduh, makin nggak ngerti ini. Nah, itu. Korin ya Pak Adi. Korin. Nah, Korin. Nanti kita konfirmasi ke Ustaz Herullah. Korin itu apa sih kan? Korin. Gitu. Oke. Jadi jelas ilmu itu nggak dari Quran Pak Adi. Enggak. Bukan ajaran Islam ya Pak Adi. Bukan. Itu antara Hindu sama Buddha itu gabungannya itu. Gitu. Oh iya. Karena nggak pernah tahu Hakim Islam udah ngajarkan itu gitu ya kan? Ya iya nggak ada. Itulah. Sementara Hakim ada satu ayat yang baca manusia itu diciptakan doif, dia lemah. Iya. Gitu. Ada juga yang apa itu ada anak perempuan baru manten baru.
Gila, macam orang gila. Lantaran stres itu. Kenapa? Karena mungkin amplopnya nggak balik modal ya, nggak? Nggak tahu lah ya. Ya kan? Itu bisa, maaf cakep, pakai sempak sama BH aja itu. Bisa jalan-jalan ke atas itu. Stres itu Pak Adi. Stres. Oh, jadi psikologi berarti. Nah, sampai apalah itu. Udah gitu kan pas awal diajak sama ada yang ngajak itu. Berobatnya Pak Adi? Iya, berobat. Udah gitu itulah apanya itu macam marah-marah gitu. Cuma aku pegang gini aja mukanya gitu, terus diam gitu. Langsung takut diam. mungkin Pak Adi ya? Hah? Takut ya mungkin ya? Ya takut nggak tahu, terus langsung diam. Aku bilang sama yang rumahnya itu atau suaminya itu, udah bawa aja ke rumah sakit. Rumah sakit jiwa, gue bilang itu. Dulu mesti di Jalan Timur. Di Medan gitu. Itu. Sembuh itu Pak Adi? Kira-kira 1 minggu sembuh. Normal balik? Normal balik udah gitu. Oh, mungkin udah diselesaikan secara baik-baik lah Pak Adi. Ya kan, psikologinya itu ya kan? Iya. Kalau stres kan biasa psikologi. Oke. Memang masih agak di luar nalar sih yang dibicarakan. Maksudnya kayaknya nggak logis gitu ya kan Pak Adi? Iya. Mungkin titik sadarnya Pak Adi karena peristiwa atau karena apa Pak Adi? Itu peristiwa itulah yang menyadarkan Pak Adi ini nggak betul, ini bukan ajaran Islam. Nah gitu, udah berhentilah, ini bukan ajaran Islam. Yang buat Pak Adi ngerasa gitulah untuk memutuskan berhenti itu apa sih? Memutuskan saya berhenti itu pun itu guru ngaji juga yang ngapain. Guru ngaji? Guru ngaji. Apa katanya Pak Adi? Dia bilangnya, kok ngapain belajar macam gitu? Aku nengok kasihan sama Pak Adi kata itu. Begitu. Kasihannya di mana? Tapi bisa nggak tahu orang. Iya. Terus dia bilang itu seolah-olah kalau umpama dari jauh Bapak itu pun ngerti juga ya kan. Telepati loh ya. Oh bisa gitu Pak Adi? Bisa. Video call gitu. Kayak video call gitu? Kayak video call gitu? Jadi pas aku datang ke rumahnya gitu. Itu. Pak Adi datang ke rumahnya. Datang bukan telepati lah, itu namanya berkunjung. Iya, berkunjung. Oh, udah gitu. Kalau telepati tadi yang Pak Adi bilang. Setahu kan telepati itu Pak Adi di sini, beliau di ujung sana. Bisa berkomunikasi. Itu bisa Pak Adi? Bisa. Nah, kalau itu bisa. Nggak laku lah handphone Pak Adi kalau gitu. Ya iya, memang dulu handphone mana ada. Ya memang nggak ada ya. Nggak ada. Belum ada handphone. Jadi itu komunikasi jarak jauh via telepati? Iya, cuma waktu itu kan saya pas berkunjung tempat dia bilang gitu. Memang kita pas omong-omongan ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Ngobrol berdua lah ya. Berdua, itulah caranya. Udahlah ngapain dipertahankan kata gitu. Tinggalkan aja, ini udah bukan ajaran Islam gitu katanya Pak Adi. Iya, itu udah menyimpang gitu. Iya, terus aku menyimpang katanya. Udah menyimpang katanya itu. Oh. Itulah sama Bapak itu ngaji kan, ikut ngaji juga lah itu. Udah ngaji apa nih Pak Adi? Ilmu juga lebih tinggi lagi. Jadi Quran itu. Belajar Quran. Belajar Quran. Jadi belajar baca gitu Pak Adi? Ya belajar baca. Nanti dari belajar baca? Belajar baca sambil itulah isi Quran itu apa gitu di dalamnya itu. Jadi memahami Quran. Memahami Quran gitu. Nanti satu saat itu akan yang tempatmu itu akan tahu siapa dirinya kita ini gitu. Oh, jadi nggak secara khusus dibuang gitu nggak ya Pak Adi? Enggak, belum. Kita sendiri ya gitu. Nanti ya waktu itu sempat dibuang juga, cuma nggak habis. Oh, nggak bisa sampai akar-akarnya gitu? Nggak habis. Nanti satu saat nanti itu akan kembali lagi. Akan terkikis sendiri gitu. Oh, hilang sendiri. Hilang sendiri gitu. Sampai hari ini kira-kira bersih belum Pak Adi? Alhamdulillah udah bersih. Udah bersih. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang datang tak berobat gitu nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Kecuali kalau kusuk-kusuk ya Pak Adi? Nah, kalau umpama sekarang lah pelengkat kusuk ya kan. Refleksi Pak Adi ya? Refleksi itu aja lah itu. Gitu. Jadi Pak Adi sekarang profesinya itu juga menerima jasa pijit Pak Adi, urut ya? Urut yang sehat gitu. Urut apalah ya? Ya mau lentur otot yang kaku gitu Pak Adi ya kan, masuk angin dan lain sebagainya bisa Pak Adi ya? Bisa, itulah ngobati orang kena lambung itu ya kan. Pakai apa tuh Pak Adi? Pakai air putih juga? Enggak, itu udah enggak lagi, itu pakai ramuan itu. Oh, herbal. Pakai herbal. Herbal. Pak Adi punya
usaha herbal juga gitu. Oh iya, oke. Jadi ngobatinnya lebih logis Pak Adi Lebih ya, pakai logis. ilmu herbal ya. Udah nggak pakai air putih lagi, udah nggak lagi. Udah nggak pakai zikir Nggak. Allah yang tadi hunya di dalam itu enggak ya? Udah Oh, enggak. oke. Berarti memang sekarang memutuskan untuk tidak lagi belajar ilmu yang lalu dan stop, Pak Adi. Sekarang jadi belajarnya apa, Pak Adi? Ya belajarnya sekarang ya Quran itu yang Quran. Quran. Kenapa Quran, Pak Adi? Karena Quran itu di situ kan termasuk kan mencakup segalanya gitu. Segalanya. Kalau umpama kita ngomong segala sumber ilmu di situ semua betulnya itu. Oh, segala sumber ilmu. Sumber ilmu di situ semua gitu. Oh, gitu. Kenapa Pak gitu, Pak Adi? Kenapa gitu? Karena di situ kan udah Allah kan ngomongkan di situ ya kan. Segalanya peristiwa, sebelum ada peristiwa di situ udah dikasih tahu bahwasannya kan informasi gitu. Iya, betul. Informasinya di situ semua udah ada. Tergantung kita ini macam mana menyikapinya gitu. Betul. Jadi Quran lah ya. Pakai Quran. Oke, belajar Quran sekarang. Termasuk ikut di aula pemberantasan buta aksara Quran, Pak Adi? Iya. Ikut belajar juga? Belajar. Mengasah lagi baca-bacaannya? Iya. Dulu saya kan pernah belajar macam gitu kan sama sekali kan belum bisa baca Quran. Baca Al-Fatihah pun nggak bisa gitu. Jadi Pak Adi sekarang termasuk peserta didik yang belajar di aula pemberantasan buta aksara Quran? Iya. Umur Pak Adi berapa boleh tahu? Sekarang sekitar hampir 59 lah gitu. 59 masih belajar? Masih belajar sampai sekarang gitu. Kenapa Pak Adi di usia segitu masih mau belajar? Itulah ajam aku itu, itu saya tingkatkan gitu. Ajam itu apa sih Pak Adi? Ajam itu kemauan keras kita itu. Harus kita belajar terus gitu. Oh, jadi kemauan Pak Adi untuk belajar itu keras? Keras gitu. Mau belajar. Kenapa sih Pak Adi? Apa untungnya rupanya di usia yang udah 59 kita bilang tadi ya? Apa sih mau belajar? Kemauan belajar masih kuat, kenapa sih? Untuk apa sih rupanya? Loh, kalau kita kan udah tua mau ngapain lagi? Ya tentu harus kita belajar terus gitu. Jangan mentang-mentang kita tua nggak mau belajar gitu. Belajar apa ini Pak Adi? Belajar Quran itulah. Quran isi semua. Oh, belajar memahaminya juga memahami semuanya. Kenapa harus Quran Pak Adi? Ya kalau umpama bukan Quran nanti macam mana dibilang? Dibilangnya bukan orang Islam nanti itu. Oh iya? Jadi orang yang nggak belajar Quran itu bukan orang Islam? Ya kalau banyak ya dibilang kan Islam cuma di KTP-nya aja gitu. Oh, ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan aja gitu. Jadi kalau banyak kita yang sekarang nggak belajar Quran Pak Adi, orang Islam tapi nggak belajar Quran. Iya, itu namanya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan itu namanya. KTP-nya nggak boleh gitu Pak Adi. Nggak boleh. Betulnya gitu. Sesungguhnya itu nggak boleh macam itu. Kalau umpama kita belajar itu secara kapah gitu. Total ya, sumber dari Quran gitu maksud tadi. Iya. Oh, Pak Adi 59 tahun masih belajar di aula pemberantasan buta aksara Al-Quran. Gitu. Kalau sekarang insya Allah udah lancar baca Quran Pak Adi ya? Alhamdulillah lancar. Saya belajar pun itu udah umur sekitar hampir 50 itu. Udah muncul semangat belajarnya? Belajar semangat baca. Harus perbaiki bacaanku nih gitu ya? Dulu umpama Iqra itu kan saya tak Aleba itu nggak tahu itu. Saya belajar sendiri terus itu selama 1 minggu. Iqra 1 sampai ke 6. 1 minggu siap itu. Karena kemauan yang kuat tadi Pak Adi. Nah, kemauan kuat. Jadi udah Iqra 6 1 minggu udah itu saya baca Quran gitu. Alhamdulillah kok bisa gitu. Selama 1 minggu gitu. Oke. Berarti Pak Adi termasuk peserta yang paling senior lah ya. Kira-kira dari segi usia di aula inilah ya. Waduh, oke. Semangat belajarnya juga patut dicontoh nih Pak Adi. Sadar bahwa yang lalu itu nggak benar, yang lalu itu bukan ajaran Islam, bukan dari Quran, Pak Adi tinggalkan. Tinggalkan semua. Sekarang semangat belajar di usia yang 59 tahun, semangat belajar Al-Quran. Iya. Mulai dari memperbaiki bacaan. Iya. Sampai pemahamannya. Iya. Betul ya? Sampai isinya itu gitu. Iya, oke. Paham nih Pak Adi. Untuk itu Pak Adi di akhir video Pak Adi bolehlah sampaikan. Mungkin ngajak lah sama yang lain yang mungkin lebih muda dari Pak Adi yang hari ini malas belajar. Mau dimarahi boleh Pak Adi. Mau diceramai juga boleh Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awat midin semua sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita belajar. Jangan mentang-mentang udah tua nggak mau belajar. Kita lagi mesti hidup belajar yang banyak-banyak untuk hari ke depan kita ke akhirat. Itu tadi kata Pak Adi. Jangan nggak mau belajar, jangan malas belajar. Pak Adi yang usia 59 tahun saja kembali lagi belajar membaca Al-Quran dan coba untuk lebih memahami Islam melalui Al-Quran. Dimulai dari belajar membacanya. Wah, harusnya kita yang muda-muda ini malu, merasa tertampar dengan ya pesan Pak Adi tadi. Kita yang muda kok ogah-ogahan untuk belajar, terutama belajar agama, karena itu bekal menuju akhirat kata Pak Adi tadi. Baiklah, sekian video kita pada kali ini. Terima kasih kepada Pak Adi ya, tadi udah mau ngobrol sama kita tentang perjalanan beliau, lebih kurang tentang ilmu-ilmu beliau pelajari dan hari ini beliau tinggalkan karena beliau merasa itu bukan beranjak dari Quran dan itu bukan ajaran Islam. Maka beliau tinggalkan dan hari ini hijrah untuk belajar agama lebih dalam melalui Al-Quran. Bahkan dimulai dari cara membacanya. Belajar membaca Quran kembali di usia yang 50 sekian tahun. Wah, luar biasa. Itu saja. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.